Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Manado pagi. Saudara, Bawaslu Tomohon melakukan sosialisasi dan edukasi untuk menghindari politik uang dan berita hoax dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. Sosialisasi dilakukan kepada para calon pemilih pemula yang terdiri dari para pelajar di Kota Tomohon. Menjelang pemilu tahun 2024 mendatang, para calon pemilih pemula diajak untuk berpartisipasi pada pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Meski demikian, mereka diimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati karena banyak hal yang bisa disalahgunakan. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Kota Tomohon Stanley Koas saat bertatap muka dengan ratusan pelajar calon pemilih pemula pada Selasa siang. Para pemilih pemula menurutnya harus menjadi agen perubahan yang mampu menangkal isu-isu negatif atau berita hoaks selama tahapan pemilu. Apalagi di masa itu, diantisipasi terdapat dugaan akan terjadi politik uang. Jadi ya, kurang lebih harapan pemilih pemula itu betul-betul jadi agen perubahan. Jadi agen perubahan dalam hal menciptakan demokrasi yang substansional. Kalau sekarang kan orang masih ada seolah-olah orang masih prosedural, cuma sekedar datang di TPS kemudian memilih. Yang orang harapkan adalah pemilih pemula itu selain orang bisa menjadi agen perubahan supaya sampaikan kepada pemilih yang lain, orang tua, bahwa orang menjauhi politik uang, politik sara. Positif, kami sangat mengapresiasi dan bahkan surprise buat kami KPU Kota Tomohon karena malah ternyata RI selangkah di depan dalam mengadakan sosialisasi, terutama gagasannya menyasar pemilih pemula. Itu juga memang salah satu program sosialisasi dari KPU Kota Tomohon. Kami sangat senang dan sangat bahkan surprise untuk hal ini. Event tadi sangat membantu kami sebagai mahasiswa untuk lebih lagi sadar akan memilih untuk tidak menjadi golput dan juga untuk sadar memilah lagi informasi-informasi yang ada terutama di sosial media. Terima kasih. Warga diminta untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti dan tidak golput serta menjaga suasana Kamtipmas yang kondusif selama tahapan pemilu. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, Kanwil Kemenkumham Sulut menggelar kegiatan puncak dalam rangka HDKD ke-78. Kegiatan pameran layanan publik dan Legal Expo berlangsung di kawasan Megamas Manado pada Selasa siang. Pameran pelayanan publik. Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara menggelar kegiatan pameran layanan publik dan Legal Expo yang berlangsung di kawasan Megamas Manado. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe, didampingi oleh Kakanwil Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun serta Forkopimda Sulawesi Utara. Kegiatan ini merupakan kegiatan puncak Hari Dharma Karya Dika Kemenkumham Republik Indonesia ke-78. Kegiatan ini turut memberikan hak cipta bagi pelaku UMKM di Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe menyampaikan pentingnya inovasi dan kerjasama dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Inovasi merupakan kunci dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Gubernur juga menyampaikan apresiasinya pada jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut yang terus mendorong para pelaku UMKM sehingga bisa mendapatkan hak cipta. Memberikan hak cipta bagi para UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya hal ini sangat membanggakan bagi kita karena generasi muda kita mendapatkan perlindungan secara langsung dari inovasi yang mereka berikan buat bangsa dan negara. Saya juga punya hak cipta, Pak. Tadi itu anakku ada pidato bahwa kopra itu baking tanpa bakar kopra dikasih hak cipta oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pada dasarnya ini adalah rangkaian puncak dari hari perayaan Hari Dharma Karya Dika atau Hari Lahir Kementerian Hukum dan HAM yang ke-78 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2023. Itu intinya. Pak, yang dipamerkan, Pak? Yang ya dipamerkan di sini sama-sama kita lihat dari 15 kabupaten kota, hampir seluruhnya hadir menghadirkan UMKM-nya masing-masing. Produk daerahnya masing-masing tadi sudah dikunjungi oleh Bapak Gubernur dan juga kita membuka pelayanan paspor dan juga pameran hasil warga binaan dari seluruh lapas rutan di wilayah Sulawesi Utara.
Tujuan kegiatan ini untuk memastikan pelayanan publik di Sulawesi Utara berjalan baik dan lebih mendekatkan pelayanan kantor Kanwil Kemenkumham kepada masyarakat. Tak hanya pameran UMKM, pihak Kanwil Kemenkumham juga membuka sejumlah pelayanan selama kegiatan ini berlangsung, diantaranya pembuatan paspor, layanan hak cipta, serta pelayanan lainnya. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, petugas kesehatan dari Puskesmas Talawaan, Minahasa Utara melakukan fogging di Desa Mapanget, Minut belum lama ini untuk membunuh nyamuk Aedes aegypti, penyebab penyakit demam berdarah dengue. Sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Talawan, Minahasa Utara melakukan penyemprotan atau fogging di Desa Mapanget, Talawan untuk membasmi nyamuk jenis Aedes aegypti, penyebab penyakit demam berdarah dengue. Para petugas kesehatan ini terlihat melakukan penyemprotan ke dalam rumah warga, ke bagian selokan, hingga ke daerah rawa yang masih banyak terdapat di Desa Talawan, Minahasa Utara. Menurut Kepala Puskesmas Talawan, Yusuf Nainggolan, penyemprotan ini dilakukan untuk menindaklanjuti penemuan kasus DBD di Desa Mapanget, Kecamatan Talawan, Kabupaten Minahasa Utara yang telah menyebabkan seorang warga menjadi korban. Tindakan hari ini disebut fogging, pengasapan untuk membunuh nyamuk dewasa dikarenakan ada kasus demam berdarah yang terindikasi harus di-fogging. Jadi tidak semua kasus demam berdarah harus di-fogging, dan pada saat ini karena kasusnya harus di-fogging, kita lakukan fogging sesuai dengan prosedur yang berlaku, tapi intinya yang kita sarankan ke masyarakat terkait 3M+. Jadi fogging hanya untuk sementara mematikan nyamuk dewasa yang pada intinya akan ada bibit berikut yang terharapkan lewat 3M yang pada dasarnya sudah diberikan penyuluhan dari Puskesmas dan lewat pemerintah desa, Pala dan Pintua sudah menyampaikan tinggal bagaimana orang melanjutkan apa yang diharapkan supaya orang bisa mencegah dan memberantas nyamuk demam. Kami dari pemerintah desa menanggapi ini dengan baik bahwa penyakit DBD sini memang agak berbahaya. Jadi kami hanya mendampingi petugas dari Puskesmas untuk melaksanakan tugas mereka untuk berfogging. Menghimbau pada masyarakat bahwa supaya bersih-bersih dan kaleng-kaleng yang penuh air tolong dibuang. Selanjutnya dihimbau kepada warga untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar rumahnya dan lingkungannya agar tidak membuka peluang bagi jentik nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak hingga menyebabkan penyakit demam berdarah dengue. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, meski hidup di balik jeruji besi, sejumlah warga binaan mampu menjadi motivasi dan bahkan meraih prestasi dalam bidang olahraga, walau hanya berlatih dan mengolah tubuh dengan alat-alat sederhana. Sejumlah warga binaan atau narapidana dari Lembaga Permasyarakatan Tuminting, Manado, menolak untuk hidup dalam keterpurukan di balik jeruji besi. Mereka tetap berusaha aktif dan mengolah tubuh walau hanya dengan menggunakan alat-alat sederhana buatan tangan mereka sendiri. Menurut penuturan Lams, seorang warga binaan yang didakwa 15 tahun hukuman ini, yang juga adalah pelopor olahraga binaraga dan fitness di Lapas Tuminting Manado, gym sederhana ini terbentuk karena dirinya ingin selalu hidup sehat dengan berolahraga, tanpa menyangka bahwa ini akan menjadi motivasi bagi teman-teman lainnya sesama napi di Lapas Manado. Sebenarnya awal dari ide itu cuma muncul sendiri. Sebenarnya target bukan sampai di lomba, tapi saya punya target di mana lapas di mana tempat saya berada itu harus punya alat olahraga. Kalau bisa yang paling lengkap di antara lapas yang lain. Gitu. Ya syukur mungkin ya karunia dari Tuhan atau apa. Bahkan apa yang jadi target itu lebih malah. Bukan cuma sekedar punya alat, tapi kita bisa ikut berpartisipasi dalam lomba untuk sekaligus memacu anak-anak di dalam sini supaya untuk pandangan orang di luar itu anak-anak di sini juga bisa berprestasi untuk lebih ke depan. Gym sederhana ini kini bahkan telah melahirkan seorang atlet bernama Rigel Pikiran yang mampu berprestasi di kejuaraan binaraga yang diselenggarakan di Kota Manado belum lama ini. Kalau lama 1 tahun 4 bulan latihan di sini. Oh, di sini 1 tahun 4 bulan. Tapi pada saat mengikuti lomba baru-baru persiapannya berapa lama? 2 bulan. Kesulitan ada. Pada makanan, protein. Cuma itu yang kita merasa ada kesulitan di situ. Tapi kalau proses latihan? Tidak masalah? Ada masalah karena alatnya lengkap.
Sementara itu, kegiatan yang positif dari para narapidana ini mendapatkan dukungan penuh dari Kalapas Suminting Manado, Maruli Simbolon. Ketika warga binaan kami ikut lomba kemarin, dampaknya luas, Pak. Dan itu betul-betul memotivasi teman-teman warga binaan yang ada di dalam. Karena begini, mereka kan bertanya-tanya, apakah kami yang di dalam ini ketika ada potensi diberikan kesempatan untuk keluar. Dan kami buktikan pada saat ini bahwa potensi yang ada kami bawa di luar, Pak. Kami keluar dan ternyata mendapat apresiasi. Ditambahkannya juga prestasi yang berhasil diraih oleh warga binaan ini tidak hanya memotivasi warga binaan lainnya, namun bagi warga Kota Manado dan sekitarnya untuk dapat hidup sehat dari olahraga dan bahkan untuk mampu meraih prestasi. Edward Sioi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi Polda menggelar aksi penghijauan untuk menjaga ekosistem pantai akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.